Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrido Damayanti dengan NIM 1804030117. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Monitoring Alat Pasang Surut Air Laut Berbasis Internet of Things. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan wilayah daratan, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan juga resiko bencana laut yang cukup besar. Salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah laut di Indonesia yaitu wilayah Tanjung Kait dan Tanjung Pasir. Kemudian, Tanjung Kait dan Tanjung Pasir memiliki kampung yang sangat terkenal yang bernama Kampung Nelayan Teknologi. Mayoritas penduduk Kampung Nelayan Teknologi bekerja sebagai nelayan dan usahawan yang menawarkan jasa penyewaan perahu untuk menyeberangi antar pulau. Untuk itu, penting bagi masyarakat sekitar mengetahui pasang surut air laut di wilayah tersebut. Teknologi informatika kini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Lahirnya digital teknologi menghasilkan sistem otomatisasi dan digitalisasi yang digabungkan dengan kecerdasan atau artificial intelligence yang disempurnakan dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah jaringan perangkat yang tersambung dan dapat digunakan dalam proses komunikasi antar perangkat. Internet of Things juga bermanfaat untuk keperluan memonitoring dan kontrol yang juga dapat dimanfaatkan untuk memonitoring pasang surut air laut. Kemudian informasi yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagaimana perancangan alat monitoring pasang surut air laut berbasis Internet of Things. Yang kedua, bagaimana sensor dapat mendeteksi pasang surut air laut. Yang ketiga, bagaimana cara membuat program pasang surut air laut. Baik, selanjutnya yaitu ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengetahui perancangan alat monitoring pasang surut air laut berbasis Internet of Things. Yang kedua, mengetahui cara kerja alat dan sensor dalam mendeteksi pasang surut air laut. Yang ketiga, mengetahui program monitoring pasang surut air laut. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Penelitian ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas di wilayah laut dengan mudah untuk mendeteksi pasang surut air laut yang kemudian menggunakan alat yang dihasilkan dalam penelitian ini dan dapat mengantisipasi risiko bahaya apabila sedang melakukan kegiatan di wilayah laut. Baik, selanjutnya yaitu ada lokasi penelitian. Pada penelitian ini, lokasi berada di daerah Tanjung Kait dan Tanjung Pasir, Kecamatan Mauk dan Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Dalam melakukan pendekatan metode penelitian ini menggunakan metode fuzzy logic. Metode fuzzy logic merupakan sebuah logika yang memiliki nilai salah dan benar. Menurut teori, logika fuzzy mempunyai bobot yang keanggotaannya dapat mempengaruhi suatu nilai untuk menentukan nilai benar atau salah. Fungsi keanggotaan merupakan kurva yang memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 1. Untuk dapat menyatakan bahwa titik input ke sebuah nilai keanggotaan atau bisa disebut derajat keanggotaan, untuk mendapatkan nilai suatu keanggotaan dibutuhkan salah satu cara dengan menggunakan pendekatan fungsi. Baik, selanjutnya yaitu ada metode pengembangan sistem. Metode pada pengembangan sistem ini menggunakan metode prototype. Metode prototype yaitu dimulai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna. Pengguna dalam hal ini yaitu perangkat yang akan dikembangkan. Perangkat tersebut selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah rancangan kilat yang akan dievaluasi kembali sebelum diproduksi dengan benar. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan pada Laut Tanjung Kait dan Laut Tanjung Pasir yaitu hanya dengan melihat dari cuaca saja atau arah angin saja. Akan tetapi para nelayan tidak mengetahui ketika menuju suatu pulau dan terjadi cuaca yang tidak diinginkan sehingga membuat kapal tersebut jadi berbahaya dalam berlayar di wilayah laut lainnya.
Baik, selanjutnya yaitu ada sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan ini pertama dimulai dengan sensor mendeteksi ketinggian air pada akuarium. Kemudian data ketinggian air tersebut akan dikirimkan kepada modul ESP8266. Kemudian akan ditampilkan pada LCD dan akan dikirimkan data tersebut pada aplikasi Blink. Kemudian masyarakat dan nelayan dapat melihat informasi ketinggian pasang surut air laut itu pada aplikasi Blink dan juga LCD. Kemudian LED akan menyala ketika ketinggian air sudah mencapai batas, dan juga buzzer akan menyala juga ketika ketinggian air sudah mencapai batas. Kemudian alat ini menggunakan power yaitu baterai 5 volt dalam menyimpan tenaga listrik. Kemudian ketika tenaga listrik di dalam baterai tersebut sudah habis, maka akan digantikan dengan solar cell yang akan mengisi daya melewati tenaga surya matahari. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada rangkaian alat. Rangkaian alat ini diawali dengan memberikan daya ke node MCU ESP8266. Kemudian node MCU ESP8266 memerintahkan sensor ultrasonik ACSR 04 untuk memancarkan atau mendeteksi ketinggian air laut. Saat perintah tersebut dijalankan, maka secara otomatis pin echo bernilai high dan menjalankan dengan mengirim status ketinggian pada LCD maupun pada aplikasi Blink. Kemudian buzzer dan LED akan menyala ketika ketinggian air mencapai batas. Kemudian yaitu ada tampilan aplikasi Blink. Pada tampilan aplikasi Blink ini di dalamnya terdapat LCD dan juga tinggi pasang surut air laut dan status pasang surut air laut. Kemudian ini adalah bentuk dari alat yang saya buat. Untuk di dalamnya terdapat node MCU dan juga baterai, terus ada juga sensor ultrasonik, kemudian buzzer di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ada saklar on off. Dan untuk di atas pada alat ini yaitu terdapat solar cell, dan tampak depan yaitu ada LCD dan juga LED berwarna merah. Kemudian dari sebelah kiri yaitu ada saklar on off dan juga modul cas charger type C. Alat ini saya kemas karena saya melakukan penelitian ini secara langsung yaitu di pinggir pulau tersebut. Kemudian pada video selanjutnya yaitu saya menguji alat yang saya buat secara langsung di Pulau Tanjung Pasir dan Tanjung Kait. Kemudian pengujian ini dilakukan pada sore hari ketika laut sedang pasang, dan nampak pada LCD dan juga pada aplikasi Blink ketinggian yaitu mencapai 369 cm atau 3,96 meter. Kemudian yaitu statusnya tinggi. Selain itu, peneliti melakukan pengujian sebanyak 9 kali pengujian. Berikut adalah tampilan tabel ketika melakukan pengujian sebanyak 9 kali dan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 99,37%. Tuh berubah dia lama-lama. Udah lepas dah, coba lepas dulu. Tuh mati dia, mati sendiri. Iya. Coba di tag lagi. Sampai 40 dia is batasnya. Baik, sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.